Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Sandra Kurniasari dari tim 3 Lingkungan. Sebagai presentator pertama, di sini saya akan mempresentasikan materi saya yang berjudul Keseimbangan dan Perubahan Lingkungan Hidup. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan membacakan quote saya dari Imam Al-Ghazali, yaitu adab tertinggi seorang penuntut ilmu adalah ketika dia tetap mendengarkan nasihat ataupun ilmu dari seseorang walaupun sebenarnya dia sudah tahu dan pernah berkali-kali mendengarnya. Untuk itu, di sini saya meminta kepada teman-teman sekalian agar mendengarkan materi yang saya jelaskan dengan seksama, walaupun mungkin teman-teman di sini sudah tahu tentang materi tersebut atau bahkan sudah mengetahui lebih dalam materi tersebut lebih daripada saya. Kita masuk ke slide yang pertama. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Nah, sedangkan keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam ataupun aktivitas manusia dalam menjaga kestabilan kehidupannya. Keseimbangan lingkungan merupakan keseimbangan yang dinamis, yaitu keseimbangan yang dapat mengalami perubahan, tetapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen-komponen dan tidak menghilangkan suatu komponen tertentu. Nah, secara singkatnya, lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup adalah sistem yang merupakan kesatuan ruang antara makhluk hidup dan komponen abiotik lainnya. Nah, sedangkan keseimbangan lingkungan adalah kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. Poin yang kedua adalah kriteria lingkungan yang dikatakan seimbang. Yang pertama ada pola-pola interaksi yang berlangsung secara proporsional. Poin yang kedua ada lingkungan homeostatis, yaitu mampu mempertahankan terhadap segala bentuk gangguan, baik gangguan secara alami maupun buatan. Yang ketiga, pertumbuhan dan perkembangan organisme berlangsung secara alami, sehingga tidak ada organisme yang mendominasi antara organisme yang satu dengan organisme yang lainnya. Yang keempat, memiliki daya dukung lingkungan, yaitu kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, poin selanjutnya adalah faktor-faktor perubahan lingkungan hidup yang dapat dipindahkan menjadi dua, yaitu yang pertama ada faktor alam dan kedua adalah faktor lingkungan. Nah, teman-teman, di sini saya sudah memberikan contoh-contoh faktor alam ya. Yang pertama ada banjir, yaitu terjadi akibat meningkatnya curah hujan dalam waktu yang lama dan berkurangnya tempat penyerapan air sehingga air tersebut meluap. Lalu ada gempa bumi yang terjadi akibat proses tektonik yang disebabkan pergeseran kulit ataupun lempeng bumi. Lalu ada angin topan yang terjadi akibat tekanan udara yang membentuk pusaran dalam sistem cuaca. Nah, contoh selanjutnya ada gunung letus yang terjadi akibat terdorongnya magma dari perut bumi oleh gas berkekuatan tinggi. Lalu ada kemarau yang terjadi akibat menurunnya curah hujan dalam waktu yang lama sehingga menyebabkan kekeringan. Lalu ada tanah longsor yang terjadi akibat erosi tanah yang membuat tanah tersebut longsor gitu. Nah, selanjutnya saya di sini sudah memberikan contoh faktor lingkungan maupun manusia. Yang pertama ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu alam maupun non alam. Kalau dari alam, dia biasanya terjadi pada saat musim kemarau panjang akibat tersambar petir ataupun erupsi gunung berapi. Lalu non alam ini terjadi akibat kelalaian manusia ataupun kesengajaan. Yang kedua ada penebangan hutan yang terjadi akibat kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan dan juga faktor ekonomi yang menyebabkan masyarakat melakukan aktivitas penebangan hutan secara ilegal. Lalu pembangunan kawasan industri, yaitu kata lain dari pengambil alihan hutan untuk membangun kawasan pabrik. Lalu faktor manusia lainnya adalah sistem pertanian monokultur, yaitu sistem pertanian yang menanam satu jenis tanaman pada satu area tanah dalam waktu yang berturut-turut, dan hal ini berdampak pada penurunan kualitas tanah. Poin
terakhir adalah pembuangan limbah yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dalam air akibat pembuangan limbah tersebut. Nah, dari materi yang saya jelaskan tadi, bisa disimpulkan betapa pentingnya menjaga lingkungan hidup agar lingkungan tetap seimbang. Dan harapan saya agar kita semua tetap memiliki kesadaran atas pentingnya menjadi seseorang yang tidak egois dan tetap peduli terhadap lingkungan. Terima kasih atas atensinya teman-teman. Sampai jumpa di presentasi saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.